Kali ini kita akan membahas terkait dengan uji atau tutorial uji one way ANOVA atau uji ANOVA satu faktor atau satu jalur menggunakan SPSS. Nah, sebelum masuk pada tutorialnya, kita harus paham dulu mengenai pengertian dari uji ANOVA itu sendiri. ANOVA itu singkatan dari Analysis of Variance yang merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata lebih dari dua kelompok data. Ya, misalnya kita ingin menguji perbedaan rata-rata IQ siswa kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SMP gitu. Ya. Jadi ada dua jenis ANOVA, ANOVA satu faktor atau one way ANOVA dan ANOVA dua faktor atau two way ANOVA. Kali ini kita fokus pada uji one way ANOVA. Ya. Jadi one way ANOVA itu atau analisis satu faktor itu, satu faktornya itu adalah variabel bebasnya. Jadi faktor itu sama dengan variabel bebasnya. Kalau dikatakan satu faktor berarti satu variabel bebas. Nah, ada beberapa asumsi uji ANOVA. Yang pertama, sampel itu harus berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, itu variannya itu antar kelompok harus homogen. Yang ketiga, data masing-masing kelompok harus berdistribusi normal, ya. Nah, kita asumsikan bahwa data ini itu sudah memenuhi syarat normalitas, artinya sudah berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan apakah dari data ini memiliki homogenitas yang sama atau varians yang sama atau tidak, nanti kita buktikan. Oke? Langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Pertama-tama kita memiliki dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu adalah pekerjaan atau faktornya dengan tiga kelompok, pekerjaan, buruh, tani, dan lainnya. Dan juga pendapatan. Kita ingin menguji perbedaan pendapatan dari ketiga kelompok pekerja ini, buruh, tani, dan lainnya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Oke, langsung saja analyze. Kita pilih compare means, kita masuk ke one way ANOVA. Kita masukkan pekerjaan ke dalam kolom atau kotak faktor, pendapatan ke dependent list. Ya, kemudian kita pilih post hoc, kita pilih pada Bonferroni dan James Howell. Kita klik continue, pilih options, kita klik descriptive dan homogeneity of variance test. Kita klik continue. Oke. Nah, di sini sudah memunculkan hasil daripada uji ANOVA. Ada tabel deskriptif, test of homogeneity, ANOVA, dan post hoc test. Nah, kita interpretasikan masing-masing tabel. Ya. Dari tabel deskriptif, kita lihat pada kolom mean atau rata-ratanya. Rata-rata pendapatan buruh itu sebesar 195.000 sekian. Untuk tani, rata-rata pendapatannya itu 281.000 sekian. Lainnya itu rata-rata pendapatannya 280.000 sekian. Ya, ini rata-ratanya. Kemudian kita masuk pada tes homogenitasnya, uji homogenitasnya. Kita lihat pada based on mean, masuk pada nilai signifikansinya. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data atau ketiga kelompok data tersebut memiliki varians yang sama atau tidak berbeda. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variansnya berbeda atau tidak sama. Nah, ini memiliki varians yang sama. Ya. Kemudian masuk pada tabel ANOVA. Ini tabel ANOVA ini untuk melihat apakah terdapat perbedaan pendapatan dari ketiga kelompok tersebut atau tidak. Kita masuk pada nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka disimpulkan ada perbedaan pendapatan dari ketiga kelompok tersebut. Kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan pendapatan dari ketiga kelompok tersebut. Nah, di sini sudah kurang dari 0,05. Artinya apa? Ada perbedaan pendapatan dari ketiga kelompok pekerja tersebut. Ya. Oke. Setelah kita mengetahui
hasilnya, kemudian kita masuk pada post hoc test. Ya. Yang perlu diingat atau menjadi catatan, apabila hasil ujinya itu menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan, yang di sini tadi tidak terdapat perbedaan, maka post hoc test ini tidak bisa dilanjutkan. Tetapi kalau ada perbedaan dari tabel ANOVA ini, maka post hoc test ini dilanjutkan. Karena hasil uji ANOVA tadi ini menunjukkan ada perbedaan pendapatan dari ketiga kelompok tersebut, maka post hoc test dilanjutkan. Ya. Nah, di sini ada dua uji. Kita mau tahu nih, mana, jadi post hoc test ini kita mau tahu kelompok mana saja yang berbeda dari segi pendapatannya. Di sini ada dua, ada Bonferroni, ada Gemsowel. Ya. Kita lihat pada keterangan bintang ini. Ya, perbedaan rata-rata itu signifikan pada level 0,05. Maka kita lihat yang ada tanda bintang. Berarti kita menggunakan Gemsowel ini, ya. Kita menggunakan Gemsowel. Jadi kelompok mana saja yang memiliki perbedaan rata-rata, yaitu kelompok ini, teman-teman. Kelompok buruh, buruh dan juga lainnya. Buruh dan lainnya ini. Ya. 85.500 perbedaannya. Perbedaan rata-ratanya itu. Gitu ya. Jadi kelompok mana yang berbeda itu kita lihat pada tanda bintangnya. Ditandai dengan tanda bintang, yaitu kelompok buruh dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua kelompok inilah yang memiliki perbedaan rata-rata pendapatan yang paling mencolok gitu. Dan signifikan di level 0,05 itu tadi. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti jikalau ada waktu kita akan membahas terkait dengan uji two-way ANOVA. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.